Yang pertama di sini ada ukuran letak. Ukuran letak adalah ukuran dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu data dalam sekumpulan yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, dengan ukuran letak kita dapat melihat suatu nilai bagian berada di bagian mana dibandingkan dengan data lainnya. Nah, di sini ukuran letak tidak hanya melihat dari nilai tengah, tapi juga membagi data menjadi 3, yaitu kuartil, desil, persentil yang akan nanti dibahas oleh teman-teman saya. Kemudian ada definisi kuartil. Kuartil sendiri adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Dalam perhitungan kuartil ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data-data yang belum diurutkan. Kuartil sendiri terdiri dari Q1 atau kuartil bawah yang membatasi 25% data pertama. Kemudian ada Q2 atau kuartil tengah yang membagi 50% data. Kemudian ada Q3 atau kuartil atas yang membatasi 75% data. Perhitungan kuartil juga biasanya digunakan dalam ilmu ekonomi, seperti melihat penyebaran data, menentukan standar gaji, atau bahkan mendeteksi apakah ada data yang terlalu ekstrim. Kemudian ada kuartil data tunggal. Rumus untuk mencari nilai letak kuartil data tunggal yakni sebagai berikut. QI sama dengan I per 4 dalam kurung N tambah 1. Yang mana QI berarti kuartil per I tergantung kuartil berapa yang kita cari. Kemudian ada I, yakni seperti saya bilang sebelumnya, misalkan Q1, 2, atau 3. Dan N adalah jumlah total dari datanya. Di sini diketahui sejumlah data dengan nilai berikut, yang dimana datanya ini masih acak ya. Lalu ada soal, tentukan nilai kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk rumusnya yang pertama itu QI sama dengan I per 4 dikali N ditambah 1, yang dimana QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, dan 3, N sama dengan jumlah data atau banyaknya data. Yang pertama kita harus mengurutkan datanya dulu. Untuk di sini N itu sama dengan 10 ya, N sama dengan 10. Karena kuartil ke-1 jadi kita masukin jadi 1 per 4 ya. Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 10 banyaknya data ditambah 1. Yang dimana 1 per 4 dikali 11 jadi 11 per 4, yang hasilnya adalah 2,45. Di sini belum hasilnya ya, di sini masih letaknya, yang dimana letaknya itu ada di X2 atau di sebelah sini. Maka dari itu kita melakukan interpolasi, yang dimana X2 ditambah 0,45 lebih dari bilangannya dikali X3 dikurang X2, yang dimana hasilnya 35, X2 nya ditambah 0,45 dikali X3 40 dikurang 35 X2 nya, hasilnya 35 ditambah 0,45 dikali 5, yang dimana 0,45 dikali 5 sama dengan 2,25, lalu 35 ditambah 2,25 sama dengan 37,25. Ini merupakan hasil dari Q1. Lalu untuk Q2 nya sama aja, berarti di sini kita masukin QI itu jadi Q2, I nya itu sama dengan 2, yang dimana jadinya Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 10 ditambah 1, yang dimana 2 per 4 dikali 11, hasilnya 22 dibagi 4 adalah 5,5. Ini juga belum hasil ya, ini baru letaknya. Letaknya itu ada di X5, 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sini. Lebihnya itu 0,5, jadi sama dengan X5 ditambah 0,50 dikali X5 dikurang X4, yang dimana 61 ditambah 0,50 dikali 61 dikurang 50 X4 nya sama dengan 61 ditambah 0,50 dikali 11, yang dimana 0,50 dikali 11 sama dengan 5,5. Lalu kita jumlah aja, hasilnya 66,5. Ini merupakan nilai dari kuartil kedua.
Lalu untuk Q3 sama aja, tinggal kita ganti I-nya jadi sama dengan 3. Jadi Q3 sama dengan 3/4 dikali 10 ditambah 1, yang dimana hasilnya 3 dikali 11, 3/4 dikali 11, maaf. 3 dikali 11 sama dengan 33 dibagi 4, hasilnya 8,25. Ini juga belum hasil, ini merupakan letak. Letaknya itu ada di sebelah sini. Ya, jadi X8 ditambah 0,25 dikali X8 dikurang X7. Jadinya 88 ditambah 0,25 dikali 88 dikurang 80, yang dimana 0,25 dikali 8 hasilnya adalah 2, dimana 88 tambah 2 hasilnya sama dengan 90. Jadi ini adalah hasil dari kuartil ketiga, kedua, dan ke-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar. Dalam pembagian ini terdapat 9 titik pembagi, yaitu D1 sampai D9 yang menunjukkan posisi data dari bawah ke atas. Desil bisa digunakan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Untuk data tunggal, rumus desil pada data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I per 10 atau dalam kurung N tambah 1, di mana DI, desil sama dengan desil ke I tergantung soalnya, I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 10, dan N adalah jumlah data. Untuk contoh soal desil bisa dilihat dari soalnya dan bisa dikerjakan sesuai dengan rumus dan cara pengerjaannya. Untuk definisi persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari kecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Persentil bisa digunakan untuk data tunggal maupun data kelompok. Persentil data tunggal, untuk rumus persentil pada data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I per 100 dalam kurung N tambah 1, di mana PI sama dengan persentil ke I tergantung soalnya juga, I sama dengan 1, 2, 3 hingga 99, dan N sama dengan jumlah data. Persentil data berkelompok, untuk rumusnya adalah PI sama dengan PBI ditambah I per 100 sama dengan FI sama dengan P. Keterangannya PI adalah persentil ke I tergantung soalnya juga, dan N jumlah semua frekuensi. FI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I, dan P sama dengan panjang kelas. Contoh soal persentil bisa dilihat. Untuk cara pengerjaannya sudah ada rumusnya dan contoh soal pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi modus. Modus berasal dari kata mode yang artinya merupakan nilai variabel atau atribut yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Modus juga bisa digunakan tidak hanya pada data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif. Modus berarti dianggap sebagai nilai yang mana menunjukkan nilai terkonsentrasi dari sekumpulan data. Selanjutnya ada modus data tunggal. Untuk data tunggal tidak dikelompokkan, bisa diselesaikan dengan cara mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data, dan yang kedua ada kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari modus tunggal. Yang pertama adalah tentukan modus dari data berikut ini. Ada 6. Yang pertama 60, 90, 85, 90, 95, 60. Yang kedua itu ada 65, 75, 65, 85, 95, 85 dan 100. Yang ketiga itu ada 50, 70, 65, 80, 95 seperti yang kalian lihat. Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama itu modusnya atau modenya itu 90 karena karena 90 disebut yang paling banyak yang sering muncul. Nah, yang kedua itu adalah 65 dan 85 karena 65 dan 85 sama-sama 2 kali muncul, dan yang ketiga ini modenya tidak ada karena semua data cuma 1 kali aja. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung modus data berkelompok. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan modus pada data berkelompok. Yang pertama,
harus mencari kelompok data mana yang memiliki frekuensi tertinggi atau frekuensi yang paling banyak. Lalu langkah yang kedua, menentukan nilai tepi bawah kelasnya, frekuensi modusnya, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudah, atau dikenal sebagai D1 dan D2-nya. Lalu yang ketiga, kita menggunakan rumus modus pada data berkelompok, yang dimana rumusnya itu sama dengan modus sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, yang dimana TBKMO ini sama dengan tepi bawah kelas dari modus, D1 ini selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum, D2 ini selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah, P ini sama dengan panjang interval. Agar lebih mudah memahaminya, di sini kita ada contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Tentukanlah nilai modus tersebut. Di sini ada gaji karyawan dengan range tertentu dan frekuensi tertentu. Kita ingat lagi untuk rumusnya, yang dimana MO sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Ini untuk keterangannya ya. Oke, untuk langkah pertamanya kita itu harus cari tahu dulu di mana frekuensi terbesar. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan frekuensi terbesar. Jadi TBK-nya itu sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Lalu kita mencari D1, yang dimana ini dikurang ini, 12 dikurang 8 sama dengan 4. Lalu kita mencari D2 nya, frekuensi dikurang kelas sesudahnya, 12 dikurang 9 sama dengan 3. Lalu yang terakhir kita perlu mencari P nya, dimana P nya dari 30 ke 39 diketahui bahwa sama dengan 10. Jika kita sudah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, langsung saja penyelesaiannya, yang dimana TBKMO nya sama dengan 59,5, D1 nya 4, D2 nya 3, P nya 10. Jadinya 59,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 4 per 7 dikali 10 dimana 59,5 ditambah 4 dikali 10 tadi 40 per 7. 59,5 ditambah 40 dibagi 7 sama dengan 5,7. Ini langsung dijumlah aja, jadinya 65,2. Jadi untuk data berikut, untuk nilai modusnya adalah 65,2. Baik, kemudian ada hubungan antara median, median, dan modus. Jika distribusi pada sebuah kelompok data merupakan simetris, sudah jelas bahwa median, serta modusnya pasti akan berada pada satu titik di bawah titik puncak kurva tersebut. Apabila distribusi tersebut menceng, bisa jadi menceng negatif maupun menceng positif, maka ketiga kurvanya menjadi terpencar. Lain halnya dengan modus, yang tetap berada di bawah titik puncak. Median akan ditarik ke arah nilai ekstrim. Kemudian, median terletak di antara keduanya. Dalam penafsirannya, bisa memperhatikan gambar berikut dalam mendiskusikan perbedaan antara ketiganya hubungan di atas. Modus sendiri tidak sering diterapkan dalam dunia bisnis, karena pada sekelompok data memungkinkan tidak ada modus, atau bisa jadi ada bimodus, atau bahkan multimodus. Dalam distribusi frekuensi, modus seringkali digunakan. Kebutuhan yang sering digunakan adalah median atau rata-rata, karena banyak data yang hanya menginginkan beberapa nilai dari rata-rata data tersebut. Dan kebanyakan dari median tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Dalam distribusi yang menceng, nilai dari median merupakan ukuran pemusatan data yang lebih baik dari median, karena median didesak dari wilayah tengah ke arah kemencengan. Kemudian median mempunyai persyaratan 50-50, yang mana tidak ada pada median. Cukup sekian dari penjelasan modus, data tunggal, dan data kelompok dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.